Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tarisa Anggreni dari kelompok 2. Adapun materi kami yaitu permasalahan bangsa dan peran kewirausahaan dalam pembangunan bangsa. Nah, di sini saya akan menjelaskan pengertian kewirausahaan secara bahasa, secara istilah, dan menurut para ahli. Secara bahasa, kewirausahaan adalah berasal dari kata wira dan usaha. Wira berarti pejuang, pahlawan, manusia, unggul, teladan, berbudi luhur, gagah berani, dan berwatak agung. Usaha artinya perbuatan, prakarsa, ikhtiar, daya upaya, atau kegiatan dengan mencapai suatu maksud. Sedangkan secara istilah, kewirausahaan berasal dari kata wira dan usaha, yang berarti pejuang atau pahlawan yang berbuat sesuatu dalam aktivitas bisnis. Jadi, kewirausahaan di sini adalah ilmu yang mempelajari tentang nilai, kemampuan, dari perilaku seseorang dalam menghadapi tantangan hidup untuk memperoleh peluang dengan berbagai resiko yang mungkin dihadapinya. Sedangkan menurut para ahli, menurut Edi Suerianto Segoto, kewirausahaan adalah usaha kreatif yang dilakukan berdasarkan inovasi untuk menghasilkan sesuatu yang baru, memiliki nilai tambah, memberikan manfaat, menciptakan lapangan kerja, dan hasilnya bagi orang lain. Adapun menurut Johan J. Kau, kewirausahaan adalah mereka yang mampu menggerakkan sesuatu, mengarahkan kreativitasnya untuk menciptakan sesuatu yang baru, dan mempunyai semangat untuk merealisasikannya. Dan menurut Thomas W. Seymour, kewirausahaan adalah hasil dari suatu disiplin serta proses sistematis penerapan kreativitas dan inovasi dalam memenuhi kebutuhan dan peluang di pasar. Ya, mungkin itulah yang sempat saya sampaikan mengenai pengertian kewirausahaan. Dan selanjutnya, permasalahan bangsa akan dijelaskan oleh saudari Natasha Nasilah Nasir. Halo everyone, perkenalkan nama saya Natasha Nasilah Nasir dari kelompok 19 PAI 4. Di sini saya sebagai pemateri kedua. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai permasalahan bangsa. Permasalahan bangsa di sini saya akan jelaskan ada 2 poin, yaitu pertama kemiskinan, yang kedua yaitu kualitas sumber daya manusia masih rendah. Pertama yaitu kemiskinan. Kemiskinan merupakan salah satu masalah yang terus-menerus muncul dan belum terselesaikan sampai saat ini. Padahal Indonesia telah ditargetkan akan menjadi sebuah negara maju pada tahun 2045. Akan tetapi kita melihat sampai sekarang masih banyaknya masyarakat yang mengalami sebuah kemiskinan, masih tingginya tingkat kemiskinan yang dimiliki oleh sebuah bangsa. Namun Indonesia memiliki sebuah modal, yaitu berupa potensi kekayaan alam. Oleh karenanya dibutuhkan sebuah kerjasama dan sinergi antara satu masyarakat dengan masyarakat yang lainnya untuk dapat meningkatkan kualitas yang dimilikinya agar dapat mengelola sumber daya alam tersebut dengan secara optimal. Nah, dengan adanya faktor kemiskinan ini dapat menimbulkan masalah-masalah lain seperti adanya masalah kesehatan, dengan adanya kelaparan, adanya suatu kriminalitas, kesenjangan sosial dan ekonomi, dan masih banyak yang lainnya. Salah satu masalah yang terjadi dalam sebuah kemiskinan yaitu adanya kelaparan. Kelaparan ini dapat menimbulkan adanya masalah kesehatan. Masalah kesehatan yang berupa stunting, adanya kekurangan gizi, dan masih banyak yang lainnya.
dengan adanya sebuah masalah kesehatan ini dapat berakibat fatal karena bisa mengakibatkan seseorang meninggal dunia. Karena sebagai seorang manusia membutuhkan sebuah gizi atau nutrisi. Ketika kurangnya gizi yang masuk dalam sebuah tubuh, maka hal ini menjadi batal atau dapat dikatakan sebagai malnutrition. Untuk itu, sebuah nutrisi ataupun gizi sangat dibutuhkan oleh seorang manusia. Meningkatnya sebuah angka kematian seorang ibu hamil dan bayi ini merupakan salah satu faktornya adalah kelaparan, karena ketika seorang manusia yang kelaparan tentunya pasti akan mengalami kekurangan gizi. Padahal seorang ibu hamil dan bayi ataupun siapapun itu membutuhkan sebuah gizi yang berupa nutrisi, energi, dan protein. Nah, hal ini dapat berakibat fatal yang menyebabkan seorang meninggal dunia. Untuk itu, kita sebagai seorang manusia yang peka, kita harus memberikan sebuah bantuan, baik itu berupa materi ataupun memberikan sebuah usaha ataupun ide-ide agar dapat mempunyai pikiran tentang kewirausahaan. Mereka dapat membangun ataupun melakukan suatu usaha untuk dapat menjadi manusia yang sejahtera untuk dirinya sendiri agar menghindari dari sebuah gizi yang buruk. Yang kedua yaitu kualitas sumber daya manusia masih rendah. Masyarakat yang mempunyai pendidikan dan keterampilan yang rendah ini merupakan dampak terjadinya sebuah rendahnya kualitas ketenagakerjaan. Ketika sekarang kita melihat banyaknya sarjana-sarjana ataupun tamatan pendidikan begitu formal maupun non formal ataupun yang tidak berpendidikan, ini banyak yang menganggur. Mengapa hal demikian? Karena kurangnya suatu keterampilan ataupun skill yang dimiliki sehingga tidak adanya nilai jual, sehingga membuat sebuah perusahaan ataupun sebuah tempat pekerjaan tidak membutuhkannya. Untuk itu, kualitas sumber daya manusia itu sangat dibutuhkan ataupun juga diakibatkan karena tidak relevannya antara pendidikan yang ditamati dengan keterampilan yang dibutuhkan dari sebuah lapangan pekerjaan itu. Banyaknya pengangguran ini bukan semata-mata karena sempitnya sebuah lapangan pekerjaan, akan tetapi kurangnya kualitas yang dimiliki oleh manusia itu sendiri. Untuk itu sebagai mulai dari sekarang kita harus mulai introspeksi diri, apa saja yang kurang dari kita, apa saja yang perlu digali dari potensi diri kita sendiri. Ketika kita melihat sejarah-sejarah pengalaman dari sebuah bangsa, maju dan jaya sebuah bangsa bukan terletak pada kekayaan alam yang dimilikinya, akan tetapi terletak pada manusia yang punya kualitas sumber daya manusia yang tinggi. Untuk itu, ketika sebuah negara yang mempunyai kekayaan alam yang tinggi dan sumber daya manusia yang berkualitas, maka akan dapat menciptakan sebuah negara yang maju, sebuah negara yang maju dan berkualitas. Untuk itu, mulai dari sekarang, kekayaan alam yang dimiliki kita harus memanfaatkan semaksimal mungkin, dan begitu pula sebagai seorang manusia harus memaksimalkan kualitas diri kita itu sendiri. Untuk itu, disinilah peran dalam kewirausahaan, dalam memberikan sebuah peluang kepada masyarakat untuk meningkatkan kualitas yang dimilikinya agar menjadi sebuah masyarakat yang sejahtera, adil, dan makmur, yang dapat bermanfaat bagi agama, bangsa, dan negara. Untuk itu, antara satu masyarakat dengan masyarakat yang lainnya untuk saling bekerja sama dan saling peduli. Ketika kita melihat seseorang yang kekurangan, maka kita sebagai seorang pendidik maka harus peduli akan hal itu, baik itu memberikan sebuah ide-ide atau memberikan sebuah materi atau memberikan sebuah motivasi, dan hal itu sangat bermanfaat untuk dirinya, untuk mereka. Kita sebagai seorang manusia jangan bermasa bodoh, karena kita
dengan mereka juga bersaudara. Untuk itu, marilah kita tingkatkan tingkatkan kepedulian kita antara manusia. Halo sahabat-sahabat semua. Perkenalkan, nama saya Dandi Ahmad Salim. Di sini saya selaku pemateri yang ketiga. Nah, di sini saya akan memaparkan materi tentang peranan wirausaha dalam membangun suatu bangsa. Nah, peran wirausaha dalam pembangunan bangsa yaitu dapat menyerap tenaga kerja yang lebih banyak dan perputaran ekonomi cepat dan besar, serta pertumbuhan dan perkembangan barang dan jasa sesuai dengan kebutuhan dan keinginan manusia. Nah, dalam hal ini dapat dikatakan bahwasanya wirausaha merupakan patokan atau pokok khusus dalam pengembangan bangsa. Dalam hal ini pertumbuhan ekonomi atau perputaran uang dikarenakan dapat meningkatkan ketahanan nasional atau ketahanan bangsa dan dapat mengurangi ketergantungan negara kita dari negara-negara yang lain. Nah, berikut ini merupakan peranan-peranan wirausaha dalam perkembangan suatu bangsa. Yang pertama yakni membuka lowongan pekerjaan. Dengan jiwa wirausaha, maka faktor-faktor produksi dapat dikombinasikan sehingga dapat menghasilkan produk-produk yang baru. Nah, dengan produk-produk yang baru ini dapat memberikan kesempatan kerja yang lebih besar. Nah, dalam hal ini pula tentu saja memberikan kontribusi atau peranan yang penting dalam mengurangi tingkat pengangguran. Keterkaitan antara kedua masalah tersebut yaitu mengurangi tingkat pengangguran dan wirausaha sudah diteliti dan diamati oleh para ahli sejak lama. Nah, wilayah yang memiliki tingkat pengangguran yang lebih rendah maka memiliki tingkat entrepreneurship yang lebih tinggi. Dalam hal ini ada dua tipe entrepreneur yang memiliki kontribusi positif dalam mengurangi dalam menciptakan lapangan kerja. Nah, tipe yang pertama adalah tipe entrepreneur, yang mana seorang entrepreneur atau pengusaha membuka atau menciptakan usaha dalam skala yang besar. Nah, tentu saja tipe entrepreneur seperti ini memiliki kontribusi yang cukup tinggi dalam meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah. Nah, perusahaan yang didirikan seperti ini pada umumnya menyerap tenaga kerja yang lebih besar. Nah, pemerintah dalam hal ini berharap kepada tipe entrepreneur seperti ini bahwasanya tipe ini dapat berkontribusi, dapat berperan penting dalam mengurangi tingkat pengangguran di wilayah-wilayah mereka. Nah, selanjutnya tipe entrepreneur yang mana seorang pengusaha atau seorang entrepreneur membuka atau menciptakan usaha untuk diri mereka sendiri. Nah, tentu saja seorang entrepreneur seperti ini membuka atau menciptakan suatu usaha dalam skala yang lebih kecil dibandingkan tipe entrepreneur yang membuka
yang pertama tadi membuka usaha dalam skala yang lebih besar. Nah, tipe entrepreneur seperti ini membuka suatu usaha untuk diri mereka, untuk kebutuhan diri mereka sendiri. Nah, tipe ini biasa disebut sebagai routine entrepreneur. Nah, tipe entrepreneur sejenis ini dikatakan entrepreneur rutin, dikatakan entrepreneur rutin karena mereka bertujuan berusaha, membuka usaha hanya sekedar untuk mencukupi kebutuhan-kebutuhan dalam keluarga mereka. Dan entrepreneur sejenis ini membuka usaha dalam kurun waktu tertentu dan tanpa memiliki visi dalam usaha mereka, sehingga tidak ada perkembangan dan pertumbuhan untuk usaha mereka ke depannya. Nah, adapun pengecualian untuk entrepreneur yang membuka usaha dalam skala kecil atau disebut dengan tadi routine entrepreneur, dan kemudian berkembang menjadi seorang entrepreneur yang menggeluti berbagai macam usaha, maka pengusaha sejenis ini disebut sebagai pengusaha yang memulai karirnya dari industri, dari pengusaha menengah menjadi pengusaha yang besar. Nah, itulah tadi tipe-tipe entrepreneur, yakni tipe entrepreneur yang membuka usaha yang lebih besar, dan tipe entrepreneur rutin atau disebut dengan tipe entrepreneur yang berskala kecil. Nah, selanjutnya peran wirausaha yang kedua adalah meningkatkan pendapatan nasional. Wirausaha dapat menggali sumber pasokan dari produksi-produksi barang yang baru melalui industri setengah jadi maupun industri baru. Nah, dengan adanya pasokan produk-produk yang baru ini, maka baik itu berbentuk barang dan jasa, maka akan memberikan sumbangan atau kontribusi yang lebih besar dalam meningkatkan pendapatan nasional. Dalam hal ini melalui peningkatan jumlah produksi barang dan jasa. Nah, wirausaha juga dapat memperkenalkan produk-produk yang baru dan kualitas baru dari satu produk. Wirausaha sejenis ini, dalam hal ini bersama dengan wirausaha yang menumbuhkan produktivitas nasional juga akan memberikan kontribusi yang besar untuk pertumbuhan ekonomi dari suatu negara, dan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan dari satu masyarakat. Nah, selanjutnya peranan wirausaha yang ketiga adalah mengurangi kesenjangan masyarakat. Nah, dengan adanya wirausaha ini, maka seseorang ataupun masyarakat yang pada awalnya tidak bekerja atau pengangguran, maka akan langsung diberikan pekerjaan dikarenakan adanya lowongan pekerjaan yang telah terbuka. Nah, dengan bekerjanya seseorang atau suatu masyarakat, maka mereka akan mendapatkan penghasilan, baik itu penghasilan yang lebih tinggi atau penghasilan yang menengah atau penghasilan yang lebih rendah. Nah, dengan hal tersebut akan mengurangi atau mengubah kesenjangan yang terjadi antara golongan orang kaya dan golongan orang yang miskin. Nah, itulah tadi pemaparan dari saya mengenai peranan wirausaha dalam pembangunan bangsa, yang pada umumnya memiliki 7 poin, tapi saya menjelaskan 3 poin saja, dan selebihnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Saudari Nurul Agustina. Sekian.
nama saya Nur Agustina. Di sini saya akan melanjutkan peran kewirausahaan dalam pembangunan bangsa. Adapun peran kewirausahaan dalam pembangunan bangsa yang keempat yaitu mendorong terciptanya masyarakat yang adil dan makmur. Dengan makin banyaknya wirausaha yang dapat mengelola kekayaan alam, maka ini berarti akan membuka peluang untuk meningkatkan pendapatan masyarakat sekaligus untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yang kelima, menambah investasi dalam negeri. Para wirausaha akan selalu memperbesar usahanya. Hal ini berarti menambah investasi dalam negeri. Dengan semakin besarnya investasi dalam negeri, selain makin menambah produksi nasional, juga akan mengurangi ketergantungan terhadap investasi asing. Semua ini akan membuat makin tumbuhnya perekonomian nasional. Kemudian yang keenam yaitu menambah pemasukan sektor pajak. Wirausaha yang memiliki usaha maju dan besar merupakan pembayaran pajak yang besar pula. Pajak yang dikumpulkan ini merupakan sumber penerimaan negara yang bermanfaat bagi usaha untuk meningkatkan perekonomian nasional. Yang ketujuh, penghasilan berupa devisa. Wirausaha yang bergerak dalam produksi barang dan jasa yang diekspor akan memiliki peran dalam menghasilkan devisa. Devisa ini sangat diperlukan untuk mengimpor barang-barang modal yang diperlukan. Dengan demikian, perkembangan ekonomi nasional dapat dipercepat. Jadi, adapun kesimpulannya, yang pertama, kewirausahaan ialah berasal dari dua kata, yaitu wira dan usaha, yang berarti pejuang atau pahlawan yang berbuat sesuatu dalam aktivitas bisnis. Yang kedua, permasalahan bangsa saat ini yaitu yang pertama, faktor kemiskinan salah satu penyebabnya yaitu terjadinya gizi buruk. Kemudian yang kedua yaitu faktor rendahnya kualitas sumber daya manusia yang menyebabkan terjadinya pengangguran. Yang ketiga, peran wirausaha dalam pembangunan bangsa, yaitu membuka lapangan kerja, menambah pendapatan nasional, mengurangi kesenjangan ekonomi dan sosial, mendorong terciptanya masyarakat yang adil dan makmur, menambah investasi asing, menambah pemasukan sektor pajak, serta penghasilan berupa devisa. Mungkin itulah yang sempat kami sampaikan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.